Pasukan tentara Jepang menyerang sebuah keluarga Belanda dan membunuh semua anggota keluarganya. Vanessa, seorang anak gadis dari keluarga tersebut, menyuruh para pembantunya untuk segera pergi. Dia kemudian berbicara dengan Takeshi, pemimpin pasukan Jepang tersebut, memohon untuk keselamatannya, tetapi Takeshi mencekiknya. Imron, kekasih Vanessa, tiba dan memukul Takeshi dengan batu, lalu menarik Ivana untuk melarikan diri. Takeshi bangkit dan menembakkan pistolnya ke arah mereka. Rina dan adiknya, Harry, sedang dalam perjalanan naik bus. Rina adalah seorang gadis dengan keterbatasan penglihatan, tetapi memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Mereka tiba di sebuah panti jompo di pedalaman Bandung yang dimiliki oleh teman dari ibu mereka yang sudah meninggal. Mereka disambut oleh Bima dan ibunya, Bimila. Karena menjelang Lebaran, sebagian besar penghuni panti telah pulang ke keluarga mereka masing-masing. Rina diperkenalkan pada penghuni yang masih tinggal di sana, yaitu Nenek Ucu, Oma Lulu, dan Kakek Kiman, serta satu-satunya perawat di sana, yaitu Nina. Bimila kemudian pamit pergi untuk merayakan Lebaran di tempat lain. Kemudian datanglah Aris, cucu dari Oma Lulu, yang berkenalan dengan Rina. Kakek Kiman dan Harry bermain lempar bola di halaman belakang. Saat bermain, bola yang dilempar oleh kakek masuk ke dalam sebuah bangunan pavilion kosong di sebelah panti. Ketika mereka berdua pergi mengambilnya, hujan lebat turun. Aris mendobrak pintu bangunan tersebut dan masuk untuk mengambil bola bersama Harry. Rina, yang mencari Harry, menyusul mereka dengan menggunakan payung. Namun, ketika mereka masuk lebih dalam ke dalam bangunan itu, Rina tidak sengaja terperosok dan terjatuh ke lantai bawah. Harry dan Aris pun segera menyusulnya. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah patung manekin tanpa kepala. Tak lama kemudian, Bima datang menyusul mereka. Bima dan Aris membawa sebuah peti ke atas. Saat Rina akan kembali ke atas, tiba-tiba patung manekin di belakangnya berdiri dan mendekatinya. Namun, ketika Rina berbalik, patung tersebut masih berada di tempat semula. Mereka membawa peti tersebut ke panti dan membukanya, sementara Rina merawat luka di tangannya. Di dalam peti, mereka menemukan sebuah buku harian dan beberapa piringan hitam. Nenek Ucu mengingatkan bahwa mengambil barang orang lain itu tabu, tetapi Oma Lulu menenangkannya dan mereka mulai berselisih. Aris kemudian memutar salah satu piringan hitam yang berisi lagu klasik Belanda, dan mereka semua berdansa bersama. Saat mereka sedang menikmati suasana, tiba-tiba listrik padam. Mereka memutuskan untuk pergi tidur. Bima dan Rina, yang memiliki hubungan khusus, berada di dapur. Ketika mereka mulai ingin bercinta, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Di tengah malam, Rina terbangun oleh suara interkom yang berisik. Dia keluar kamar dan mencoba mencari Bima. Tiba-tiba, dia melihat Vanessa bersama Imron yang terluka di kakinya. Rina kembali sadar saat Harry mendekatinya. Nenek Ucu juga terbangun oleh suara interkom. Dia bangun dan pergi mematikan gramofonnya. Di dapur, dia melihat bayangan yang menakutkan dan berlari ke kamar mandi. Tapi makhluk itu mengikutinya dan melukai matanya. Patung manekin tanpa kepala dari ruang bawah tanah tiba-tiba muncul di ruang tengah. Bima dan Aris saling menyalahkan, tapi keduanya membantah membawanya. Ketika mereka menyadari ketidakhadiran Nenek Ucu, Rina pergi mencari Nenek Ucu tetapi tidak menemukannya. Mereka mencari Nenek Ucu bersama-sama, dan ketika Rina menemukan mayat Nenek Ucu tanpa kepala di kamar mandi, membuatnya berteriak histeris dan hal ini menggegerkan yang lain. Aris yang ketakutan ingin membawa Oma Lulu pergi, tetapi Bima menolak dan mengunci pintu. Ketika mereka melihat ke ruang tengah, Aris merasa patung manekin telah menghilang, tetapi saat dia melihat lagi, patung itu masih ada di tempatnya. Kemudian seorang polisi bernama Yuda datang untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Yuda ngeri melihat kondisi mayat Nenek Ucu. Dia mencoba menghubungi bantuan dari mobilnya tetapi tidak berhasil. Yuda kemudian kembali ke rumah untuk mencoba telepon rumah yang juga mati.
Sementara itu, Harry melihat patungnya berdiri sendiri, dan kemudian lampu padam. Saat Rina dan Harry melihat kembali, patung itu kembali duduk. Gramofon menyala kembali. Rina mendekatinya dan tiba-tiba ruangan menjadi terang baginya. Dia melihat Vanessa bersama Imron yang terluka. Pembantu Vanessa mendekatinya dan mulai menganiayanya. Orang-orang lain yang tidak melihat apa yang dilihat oleh Rina mendengarkan melalui intercom. Rina menyaksikan pembantu Vanessa, yang sebagian besar orang pribumi, menganiaya Vanessa. Takeshi masuk dan mengolok-olok Vanessa karena kecintaannya pada orang pribumi yang sekarang berbalik mengkhianatinya. Vanessa bersumpah untuk tidak memberikan mereka ketenangan. Kemudian Takeshi memenggal kepala Vanessa. Imron yang menyaksikan hal tersebut berteriak dan membawa mayat Vanessa keluar. Rina mengikutinya dan melihat Takeshi membuang kepala Vanessa ke sumur, dan Imron membawa mayat Vanessa ke ruang bawah tanah pavilion. Para penghuni panti dan Yuda mengikutinya. Di ruang bawah tanah, Rina melihat Imron menyalakan gramofon dan melumuri mayat Vanessa dengan tanah liat. Imron kemudian menutup patung mayat Vanessa dengan kain dan kembali ke atas dengan membawa bambu runcing. Rina melihat Imron dihajar oleh tentara Jepang. Rina turun kembali ke bawah. Tiba-tiba, kursinya jatuh. Yuda mendekati kursi itu, dan tiba-tiba, sosok Vanessa tanpa kepala muncul dan mencekiknya. Bima mengambil inisiatif dengan mengambil bambu runcing untuk menyerang Vanessa. Tetapi Vanessa justru menyerang Bima dan mencabut kepalanya. Mereka semua naik ke atas dan menutup lubang di lantai. Mereka mencoba kabur menggunakan mobil Yuda, tetapi mesin mobil tidak mau menyala. Suara Vanessa terdengar melalui interkom mobil polisi, meminta agar kepalanya dikembalikan. Pintu mobil tiba-tiba terbuka dan Oma Lulu tertarik keluar. Aris berusaha menyelamatkannya, tetapi Vanessa mencabut kepalanya. Aris juga jadi korban saat mencoba menyerang Vanessa. Mereka memutuskan untuk kembali ke dalam rumah untuk menghancurkan patung Vanessa. Rina ingat bahwa kepala Vanessa dibuang tentara Jepang ke dalam sumur di belakang rumah. Mereka pergi ke sumur itu dengan membawa patung Vanessa. Yuda menghancurkan patung Vanessa dengan kapak. Mereka menyirami jasad Vanessa di dalam patung dengan minyak dan alkohol, lalu membuangnya ke dalam sumur. Saat hendak membakarnya, korek Yuda tertinggal di mobil. Di dekat sumur, Vanessa muncul dan menyerang Rina dan Harry. Rina menyerang Vanessa dari belakang dengan kapak. Vanessa terjatuh ke dalam sumur membawa Rina dan Harry. Di dasar sumur, mereka menemukan kepala Vanessa. Mereka berteriak meminta korek dilemparkan dari atas. Rina mencoba menyalakan koreknya, tetapi Vanessa muncul lagi dan menyerang. Harry berhasil menyalakan koreknya dan membakar jasad Vanessa. Vanessa terbakar bersamaan dengan jasadnya. Rina dan Harry berpelukan. Sepekan kemudian, mereka bersiap-siap meninggalkan panti. Saat ruangan sepi, gramofon kembali menyala dan memainkan lagu klasik Belanda. Sepertinya Vanessa masih menuntut keadilan.